Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi mengenai penyusunan personalia. Penyusunan personalia organisasi atau staffing adalah fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi. Eksternal artinya sumber dari penarikan personalia tersebut berasal dari luar organisasi. Sumber eksternal contohnya adalah dari lembaga pendidikan, pemerintah, lembaga penyalur tenaga kerja, serta lamaran pribadi. Internal artinya penarikan berasal dari internal organisasi itu sendiri. Sumber internal misalnya penugasan sementara, mutasi, rotasi, dan promosi jabatan. Perencanaan sumber daya manusia. 1. Analisa jabatan atau job analysis, yaitu kegiatan untuk melakukan analisis pada setiap jabatan atau pekerjaan untuk menentukan tugas dan posisinya, serta karakteristik orang yang mendudukinya beserta berapa jumlahnya. Hasil job analysis adalah 1. Job description dan job specification. Job description adalah sebuah uraian tertulis mengenai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan posisi yang sudah ditentukan. Job specification adalah uraian tertulis tentang latar belakang pendidikan atau pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kemampuan, dan kompetensi lain yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus dimiliki untuk mengisi jabatan atau pekerjaan tertentu. Langkah berikutnya adalah mengestimasi jumlah karyawan total yang dibutuhkan di masa mendatang. Termasuk yang dipertimbangkan di sini adalah karyawan yang akan pensiun, dipromosikan, tugas belajar, dan lainnya, sehingga diketahui jumlah kebutuhan personalia di masa mendatang. Penarikan dan seleksi karyawan. Penarikan atau rekrutmen adalah pencarian dan penarikan sejumlah karyawan potensial yang akan diseleksi untuk memperoleh karyawan dalam jumlah yang tepat agar mengisi jabatan-jabatan yang tersedia. Seleksi adalah penarikan seseorang tertentu dari sekelompok karyawan yang potensial untuk melaksanakan suatu jabatan tertentu. Prosedur seleksi. 1. Pengumpulan data-data pribadi. 2. Pengujian atau tes. 3. Wawancara yang lebih mendalam. 4. Pemeriksaan referensi-referensi. 5. Pemeriksaan kesehatan. 6. Keputusan pribadi. 7. Orientasi jabatan. Namun, urutan tersebut tidak selalu sama dalam setiap organisasi. Latihan dan pengembangan. Latihan ditujukan untuk memperbaiki penguasaan keterampilan dan teknik-teknik pelaksanaan pekerjaan tertentu. Contohnya kursus-kursus atau diklat. Sedangkan pengembangan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, mencakup pengembangan dan peningkatan kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Contohnya studi lanjut, seminar, workshop. Metode-metode pelatihan dan pengembangan. Pertama, metode on the job training. Pelatihan di tempat kerja, yaitu pendekatan pelatihan untuk melatih seseorang mempelajari suatu pekerjaan sambil mengerjakannya. Misalnya coaching, understudy, atau magang. Metode of the job training, yaitu pelatihan yang dilaksanakan di lokasi terpisah atau dilaksanakan tidak pada saat karyawan bersangkutan sedang bekerja secara rutin. Jadi workshop, kursus, seminar, studi lanjut merupakan contoh metode of the job training. Pemberian kompensasi. Kompensasi adalah pemberian kepada karyawan dengan pembayaran finansial sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivator untuk melaksanakan kegiatan di waktu yang akan datang. Penentuan besarnya kompensasi dalam kebijakan dan praktek ditentukan oleh kemampuan membayar dan persyaratan pembayaran, misalnya mingguan, harian, atau bulanan, serta disesuaikan dengan kemampuan organisasi atau perusahaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.